Bab 1123. Ketika semua orang mendengar Yan Kun mengatakan bahwa keturunan dari rumah ke-28 sama baiknya dengan miliknya, ekspresi mereka terangkat dan mata mereka membelalak karena terkejut. Memang, jika keturunan dari rumah ke-28 bisa terlalu ketat. Kun, itu benar. 5 penjaga dalam dari dokter misterius itu hanya kotoran di depan mereka. Meski waktu telah berlalu begitu lama, tapi betapapun layu, 28 orang, meninggalkan 5 atau 6, atau bahkan 7 atau 8 keturunan, bukanlah masalah. Yan Kun menyipitkan mata dan berkata, selama kamu mengumpulkan orang-orang ini di sekitarmu, efektivitas tempurmu akan langsung meningkat 1 level. Li Zhensheng dan Hu Qingfeng sangat senang ketika mereka mendengar kata-kata ini, jika mereka seperti yang dikatakan Yan Kun. 5 atau 6 master level ini dapat ditambahkan ke tim mereka, lebih dari sekedar peningkatan level, itu tidak terkalahkan. Anda tahu, untuk setiap master seperti itu setara dengan menambahkan versi Lin Yu yang sedikit lebih lemah. Ketika saatnya tiba, Taois Ling Qiao dan Li Huo tidak perlu lagi takut, bahkan organisasi yang kuat seperti Biara dan Liga Master Pedang tidak perlu lagi menatap mata Anda. Namun, Bai Rentu selalu terlihat khusyuk, dan berkata dengan sedikit ketidakpastian, jika kemampuan mereka benar-benar seperti yang Anda katakan, maka mereka akan membantu. Memang sekuat harimau, tapi bagaimana Anda bisa yakin bahwa keterampilan mereka bisa berbeda dari Anda? Foto. Yan Kun berbalik dan melirik ke 100 orang itu, dan berkata dengan erangan yang dalam, karena ketika mereka dibubarkan, Master Sekte membagi kecurangan teknik mendalam Sekte Xingdou menjadi 5 bagian. 4 dari mereka dibawa pergi oleh 4 kelompok dari mereka. Kakak laki-laki saya dan saya telah belajar sampai tingkat sekarang hanya dengan buku rahasia misterius ini, jadi menurut Anda kemana keturunan dari rumah ke-28 bisa pergi? Semua orang mengangguk tanpa sadar ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jika keturunan dari 28 rumah ini bekerja keras untuk berlatih, keterampilan mereka tidak akan buruk. Saat Yan Kun menoleh dan melihat ke arah Lin Yu, ekspresinya serius dan berkata, 28 rumah sekarang tersebar di seluruh China. Anda harus menemukannya sendiri. Anda harus mengingat kata-kata saya selanjutnya dengan jelas, Jiaomu. Jiao, Kang Jinlong, Rakun Ditu, Kelinci Fangri, Rubah Sinyu, Macan Api Ekor, Macan Tutul Kei, mewakili 7 orang. Mereka adalah anggota Gajah Naga Biru Timur. Mereka tinggal di pesisir timur, Kui Mulang, Anjing Loujin, Burung Perut, Ayam Pleiades, Biyuewu, Monyet Api, dan Kera Air, yang juga mewakili ke-7 orang tersebut, adalah anggota Gajah Macan Putih Barat dan tinggal di wilayah Barat Laut Besar. Jingmuya, Gui Jinyang, Liu Tulu, Xin Rima, Zhang Yuelu, ular api bersayap, dan cacing tanah Zesui membentuk gajah Suzaku dan menetap di daerah selatan Sungai Yangtze. Sisa kelelawar kayu, lembu jantan, betina kelelawar tanah, tikus suri, burung walet berbahaya, sihuopik, dan wol ikan air, membentuk gajah basal, hidup di timur laut. Li Zhensheng dan yang lainnya mendengar kata-kata Yan Kun seolah-olah mereka sedang mendengarkan buku surgawi. Mereka tidak dapat mengingatnya sama sekali, tetapi Lin Yu terus menganggukkan kepalanya dan menghafal kata-kata Yan Kun dengan hati-hati. Dia sudah akrab dengan 28 bintang. Jadi baginya tidak ada kesulitan. Begitu banyak orang, setelah sekian lama, dan di mana mereka tinggal begitu tersebar, bagaimana kita bisa menemukannya? Li Zhensheng mengerutkan kening dan bertanya. Ini terserah kamu. Yan Kun mengangkat alisnya dan berkata, sekarang bintang Dowling ada di tanganmu, bagaimana cara menggunakannya tentu saja terserah padamu. Tapi itu mudah ditemukan. Selama kamu menemukan salah satu dari 28 rumah ini, bisa menemukan 6 orang lainnya yang memiliki gajah yang sama dengannya. Berbicara, Yan Kun meregangkan tubuhnya bergetar beberapa kali, menoleh dan berkata kepada Lin Yu. Oke,
Aku sudah mengatakan apa yang harus kuberitahukan padamu. Selanjutnya, ceritakan padaku tentang gadis yang ingin aku menyelamatkan Changqing. Lin Yu terkejut ketika dia mendengar dia berbicara tentang seorang gadis. Meragukan, bagaimana Anda tahu dia perempuan? Sejak zaman kuno, para pahlawan telah sedih karena kecantikannya lepas. Yang Kun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak percaya kamu akan mempertaruhkan nyawamu untuk seorang pria senior, maka kamu benar-benar membenci Jiarong. Hu Qingfeng tidak bisa menahan senyum. Ketika dia dibunuh, Lin Yu juga dengan putus asa bergegas untuk membantunya. Kali ini saya akan bekerja untuk para senior, kebaikan yang besar, tidak ada pembayaran kembali. Lin Yu berterima kasih kepada Yang Kun, mengedit foto dan informasi mawar di telepon, dan ingin mengirimkannya ke Yang Kun. Ternyata Nokia lama milik Yang Kun tidak bisa menerima pesan sama sekali, dan Yang Kun tidak tahu cara menggunakan smartphone. Li Zhensheng harus pergi ke percetakan di sebelah, mencetak foto dan materi, dan menyerahkannya kepada Yang Kun. Pak, izinkan saya mengirim senior ke bandara. Hu Qingfeng berinisiatif untuk bertanya. Lin Yu melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Jika Eyeliner Ling Xiao melihatnya di jalan atau saat pergi ke bandara, mengetahui bahwa senior Yan ada hubungannya dengan kami akan membukanya terlebih dahulu. Berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Shen Yuxuan, meminta Shen Yuxuan untuk datang dan membantu mengirim Yang Kun ke bandara sebelum pergi. Yang Kun berjanji pada Lin Yu bahwa dia pasti akan membawa mawar itu kembali. Hu Qingfeng juga bergegas ke bandara, karena dia bisa membantu Yang Kun sampai batas tertentu setelah dia kembali. Setelah mengirim mereka pergi, Lin Yu menghela nafas lega. Ekspresinya menjadi semakin serius, dan dia menggenggam bintang Dowling di tangannya, merasakan beban di pundaknya lebih berat. Tuan, apakah menurut Anda dia benar-benar bisa mengembalikan mawar? Li Zhensheng bertanya dengan gelisah. Tidak tahu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berbisik lembut, serahkan pada takdir. Kuharap dia bisa kembali dengan selamat. Li Zhensheng berkata dengan sangat tulus, bagaimanapun juga, jika Yang Kun tidak bisa kembali, teknik seni yang dalam dan besi yang dalam yang dijanjikan Yang Kun ini akan menjadi luar biasa. Karena Yang Kun pergi ke Changqing dan bukan ke Lin Yu secara alami punya waktu untuk menyelesaikan masalah pembukaan institusi medis TCM. Dia dengan cepat menelepon Hao Ningyuan dan memberitahu Hao Ningyuan. Pembukaan bisa diatur besok. Setelah menerima berita Lin Yu, Hao Ningyuan sangat bersemangat, dan berulang kali mengatakan ya, mengatakan bahwa dia segera memberitahu Ratu. Setelah panggilan telepon, Lin Yu membawa Bu Cheng untuk berdiskusi dengan Bai Rentu dan yang lainnya, membahas bagaimana cara mengetahui keturunan dari 28 rumah ini secepat mungkin. Pada akhirnya, saya merasa bahwa masalah ini terburu-buru dan hanya bisa berlangsung lambat, karena bertahun-tahun telah berlalu. Di malam hari, Ye Qingmei tiba-tiba menelepon Lin Yu. Begitu dia datang, dia berkata dengan prihatin, Jiarong, kudengar Yan berkata kamu pergi ke Changqing, kan? Ada sedikit kepanikan dalam nadanya, dan Jiang yang jelas memberitahunya bahwa Lin Yu telah pergi ke Changqing untuk menyelamatkan Rose. Tidak pergi lagi. Lin Yu tersenyum dan berkata, seorang senior telah mencariku. Benar-benar hebat. Ye Qingmei menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan kemudian dengan bersemangat berkata, kalau begitu apakah kamu punya waktu malam ini? Bagaimana kalau mampir untuk makan malam bersama? Apa kamu tahu dengan siapa aku sekarang?